Hai teman-teman, pernah dengar tentang TRAPPIST-1? Ini adalah salah satu penemuan paling menarik dalam dunia astronomi modern. TRAPPIST-1 itu seperti matahari kita, tapi jauh lebih kecil dan dingin. Bintang ini adalah bintang kerdil ultra dingin, yang berarti suhunya jauh lebih rendah dibandingkan matahari kita. Letaknya jauh sekali, di rasi bintang Aquarius. Rasi bintang ini bisa kita lihat di langit malam, terutama saat musim gugur dan musim dingin. Serunya, TRAPPIST-1 punya 7 planet yang mengelilinginya. Planet-planet ini disebut eksoplanet karena berada di luar tata surya kita. Wah, seperti tata surya mini ya. Bayangkan, 7 planet yang mengorbit bintang kecil ini, mirip dengan planet-planet yang mengorbit matahari kita. Penemuan ini heboh banget di dunia sains. Soalnya baru pertama kali kita menemukan banyak planet begini dekat bintang sekecil itu. Para ilmuwan sangat antusias karena ini membuka peluang baru untuk mencari kehidupan di luar bumi. Coba bayangkan, naik pesawat ruang angkasa ke sana, pasti seru banget. Tapi perjalanannya lama sekali. Kita harus menempuh jarak yang sangat jauh, dan teknologi kita saat ini belum memungkinkan perjalanan secepat itu. TRAPPIST-1 jaraknya 40 tahun cahaya dari bumi. Itu berarti, jika kita bisa terbang secepat cahaya, kita masih butuh 40 tahun untuk sampai di sana. Artinya, kalau kita terbang secepat cahaya pun, sampai di sana butuh waktu 40 tahun. Bayangkan betapa jauhnya itu. Tapi siapa tahu, di masa depan, kita mungkin bisa menemukan cara untuk melakukan perjalanan antar bintang dengan lebih cepat. Dari 7 planet itu, ada satu yang bikin ilmuwan penasaran. Namanya TRAPPIST-1e. Planet ini ditemukan di sistem TRAPPIST-1 yang terletak sekitar 39 tahun cahaya dari bumi. Sistem ini terdiri dari 7 planet yang mengorbit bintang kerdil merah. TRAPPIST-1e adalah salah satu dari planet-planet ini yang paling menarik perhatian para ilmuwan. Planet ini spesial karena ukurannya mirip bumi. Dengan diameter yang hampir sama, TRAPPIST-1e memiliki potensi untuk memiliki kondisi yang mirip dengan bumi. Para ilmuwan sangat tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang atmosfer dan permukaan planet ini. TRAPPIST-1e ada di zona Goldilocks, tempat yang tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Zona ini adalah area di sekitar bintang di mana air cair bisa ada di permukaan planet, yang merupakan salah satu syarat utama untuk kehidupan seperti yang kita kenal. Planet ini juga mengelilingi TRAPPIST-1 dengan cepat, cuma 6 hari. Ini berarti 1 tahun di TRAPPIST-1e hanya berlangsung selama 6 hari bumi. Kecepatan orbit ini membuatnya sangat menarik untuk dipelajari lebih lanjut. Bayangkan, 1 tahun di TRAPPIST-A cuma 6 hari. Ini berarti perubahan musim dan cuaca di planet ini bisa sangat berbeda dari yang kita alami di bumi. Para ilmuwan ingin tahu bagaimana kehidupan bisa beradaptasi dengan kondisi seperti ini. Tapi TRAPPIST-1e terkunci dengan bintangnya. Ini berarti satu sisi planet selalu menghadap bintang, sementara sisi lainnya selalu berada dalam kegelapan. Jadi, satu sisinya selalu siang, sisi lainnya selalu malam. Kondisi ini menciptakan tantangan unik bagi kemungkinan adanya kehidupan di planet ini. Para ilmuwan terus mempelajari TRAPPIST-1e untuk memahami lebih lanjut tentang potensi habitabilitasnya. Pertanyaan yang ada di pikiran semua orang pasti sama. Ada kehidupan nggak ya di TRAPPIST-1e? Sekarang sih, kita belum tahu. Tapi para ilmuwan sedang menelitinya lebih lanjut. Mereka ingin tahu, apakah TRAPPIST-1e punya atmosfer? Kalau punya, isinya apa? Apakah ada air di permukaannya? Ini semua pertanyaan penting untuk mencari tahu apakah TRAPPIST-1e cocok untuk kehidupan atau tidak. Bagian 4, mata-mata raksasa di angkasa. Untuk meneliti planet jauh seperti TRAPPIST-1e, ilmuwan pakai teleskop canggih. Teleskop ini memungkinkan mereka melihat detail yang tak terlihat oleh mata telanjang. Dengan teknologi ini, kita bisa memahami lebih banyak tentang alam semesta dan planet-planet yang mungkin bisa dihuni. Salah satunya, teleskop James Webb, atau JWST. Teleskop ini adalah salah satu instrumen paling kuat yang pernah dibuat oleh manusia. Dengan cermin besar dan teknologi inframerahnya, JWST bisa melihat lebih jauh dan lebih jelas dari teleskop sebelumnya. Teleskop ini seperti mata-mata raksasa kita di ruang angkasa. Ia mengintip ke dalam kegelapan kosmos, mencari petunjuk tentang asal-usul alam semesta dan kemungkinan adanya kehidupan di luar bumi. Dengan JWST, ilmuwan bisa mengamati atmosfer eksoplanet dengan lebih teliti.
Mereka bisa mempelajari komposisi kimia dan kondisi cuaca di planet-planet yang jauh, yang bisa memberi petunjuk tentang kemungkinan adanya kehidupan. Mereka bisa melihat ada gas-gas tertentu yang mungkin jadi tanda kehidupan, misalnya oksigen, metana, dan karbon dioksida. Penemuan ini bisa menjadi langkah besar dalam pencarian kita akan kehidupan di luar bumi, membuka bab baru dalam eksplorasi ruang angkasa. Bagian 5. Adakah alien di TRAPPIST-1e? Sampai sekarang, kita belum menemukan bukti kuat adanya alien di TRAPPIST-1e atau planet lain. Tapi dengan teknologi yang makin canggih, bukan tidak mungkin suatu hari nanti kita akan menemukan jawabannya. Sekarang, kita hanya bisa terus meneliti dan berharap. Siapa tahu, kita bisa menemukan teman baru di TRAPPIST-1e. Bagian 6. Pencarian terus berlanjut. Meskipun kita sudah tahu banyak tentang TRAPPIST-1e, masih banyak juga yang belum kita ketahui. Pencarian kehidupan di luar bumi masih terus berjalan, dan TRAPPIST-1e hanyalah salah satu tempat menarik yang sedang diteliti. Setiap penemuan baru membawa kita lebih dekat dengan jawaban atas pertanyaan besar, apakah kita sendirian di alam semesta ini? Bagian 7. Impian menemukan kehidupan di luar bumi. Mencari kehidupan di luar bumi adalah impian semua orang. Penemuan TRAPPIST-1e memberi kita harapan baru dan semangat untuk menjelajahi ruang angkasa. Suatu hari nanti, mungkin kita bisa menginjakkan kaki di planet seperti TRAPPIST-1e. Bayangkan betapa serunya menjelajahi dunia baru dan bertemu makhluk hidup lain di alam semesta.